Assalamualaikum. Baik, kembali lagi dengan pelajaran IPA kelas 7 tentang besaran. Apa itu besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang bisa diukur. Cirinya bisa diukur, memiliki satuan, dan dapat dinyatakan dengan angka. Nah, salah satu besaran adalah besaran pokok. Besaran pokok ini adalah besaran yang satuannya telah disepakati terlebih dahulu, sehingga ada standarnya ya. Nah, sampai saat ini ada 7 besaran pokok yang disepakati bersama dalam sistem internasional atau SI, mulai dari panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Nah, karena panjang bisa diukur, jadi di sini ditampilkan berbagai macam alat ukur panjang. Nah, taraf ketelitiannya mulai dari 0,1 cm sampai 0,001 cm menggunakan mikrometer skrup. Nah, bagaimana cara mengukur? Kalian pasti tidak asing lagi dengan yang namanya penggaris. Berapa sih hasil pengukuran pensil ini? Yup, 8 cm. Kalau jangka sorong gimana? Nah, ini dia. Bila digunakan, kemudian hasil yang ditunjukkan oleh jangka sorong seperti ini, hasilnya adalah 4,123. Berarti 4,3 cm. Kemudian kita lihat skala yang ada di bawah atau skala Nonius ini, mana yang garisnya lurus dengan garis atau skala di atasnya. Nah, yang paling mendekati lurus adalah ini ya, angka 5. Berarti hasil pengukurannya adalah 4,35 yang C. Nah, bagaimana dengan mikrometer skrup? Mikrometer skrup juga ada 2 skala, skala utama dan skala putar. Nah, misalnya seperti ini, hasil pengukuran panjang menggunakan mikrometer skrup. Kita lihat pada skala utamanya 5,123. Kemudian kita lihat skala putar ini mana yang garisnya sejajar dengan skala utama yang ini. Ini ya, angka berapa ini? 10, 11, 12. Berarti jawabannya adalah 5, berapa? Ya, ini 6, 7, 8. Berarti 8,12. Yap, yang B. Nah, bagaimana dengan massa benda? Massa benda itu bisa kita ukur dengan alat ukur neraca atau timbangan yang bermacam-macam sesuai kegunaannya. Kemudian untuk waktu bisa diukur menggunakan stopwatch, baik yang digital maupun yang manual seperti ini. Nah, hasil pengukurannya bisa kalian lihat di sini. Yang besar ini menunjukkan menit, kemudian yang kecil ini menunjukkan detik ya. Nah, sekarang bila kita mau menunjukkan jarak Surabaya-Jakarta ataupun ukuran virus corona penyebab COVID-19 seperti apa? Nah, bisa kita nyatakan dalam meter maupun kilometer untuk jarak Surabaya dan Jakarta. Sedangkan ukuran virus SARS-CoV-2 adalah dalam satuan meter maupun mikrometer. Mana yang lebih nyaman kita menulisnya? Pasti yang kuning kan? Nah, penulisan satuan itu kita bisa meringkasnya dengan memberi awalan. Awalan ini mulai dari satuan itu sendiri, kemudian diberi awalan mulai dari tera yang paling besar hingga nano atau yang lebih kecil lagi bisa piko. Nah, kalian sudah biasa dengan ini kan? Ya. Untuk kelipatan sampai kilo ke mili ini setiap kali naik atau turun dikalikan untuk setiap kali turun
kalikan 10 untuk naik dibagi 10. Tapi untuk kilo ke mega, giga, tera maupun dari mili ke mikro, nano itu setiap kali lompatan itu kelipatan 1000 ya. Nah, yuk berlatih. Ini ada latihan soal, bisa kamu tulis di buku kalian masing-masing. Kemudian ada lagi yang namanya besaran turunan. Jadi, bila besaran itu memiliki satuan yang diperoleh dari satuan besaran pokok, kita sebut besaran turunan. Nah, luas dan volume sudah pernah kalian pelajari. Kemudian kita bahas dua besaran turunan yang perlu kalian pahami, yaitu konsentrasi larutan dan laju pertumbuhan. Nah, konsentrasi larutan adalah perbandingan antara massa zat yang dilarutkan dengan volume pelarut. Contohnya pada larutan gula. Bila ada 5 gram gula dicampurkan ke dalam 250 ml air, maka kita bisa menentukan konsentrasi larutannya dengan membagi 5 gram gulanya dengan 250 ml air. Hasilnya adalah 0,02 gram per mililiter. Kemudian untuk menentukan seberapa cepat suatu tumbuhan tumbuh, kita bisa menentukan dengan besaran laju pertumbuhan. Adalah perbandingan antara pertambahan tingginya dengan selang waktu pengukuran. Misalnya di sini ada kacang hijau yang di minggu pertama dia tingginya adalah 2 cm. Kemudian di minggu kedua tingginya 4 cm. Nah, seberapa cepat sih laju pertumbuhannya? Maka kita hitung selisih tinggi tumbuhan tersebut, 4 kurangi 2. Hasilnya 2 kan? Kemudian dibagi waktu pengukurannya. Bisa menggunakan minggu, hari, atau tahun ya. Misalnya ini menggunakan 2 minggu. Berarti 2 cm dibagi 2 minggu. Itu 1 cm per minggu. Yuk berlatih. Ini ada latihan soal untuk kamu berlatih ya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.